Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadli Bil Ahmar selaku moderator dari kelompok 6. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Fatmasari Siharis, Esparm MSI APT, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang gastrointestinal. Sebelum kita mempresentasikan makalah ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Saudari Sarah, kedua Saudari Ritna, ketiga Siti Ramima, keempat Ririn Putri Andayani, kelima Siti Hasminal, dan keenam Reskia Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya dari kelas K2 NIM X 2017-011-01 dari kelompok 6, yaitu interaksi obat-obat gastrointestinal. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang interaksi obat-obat di gastrointestinal. Yang pertama ada diare, kedua pencahar, dan ketiga itu tukak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang diare. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu interaksi obat. Jadi interaksi obat itu adalah situasi di mana suatu zat mempengaruhi aktivitas obat, yaitu dengan cara meningkatkan atau menurunkan efek obat. Yang kedua, kita harus mengetahui apa itu diare. Diare adalah peningkatan frekuensi dan penurunan konsistensi tinja dibandingkan dengan pola buang air besar normal seseorang. Misalnya, fesesnya menjadi lebih cair atau menjadi lebih lembek. Selanjutnya itu, diare terbagi atas 3. Yang pertama, diare akut, diare persisten, dan diare kronis. Yang diare akut itu dia umumnya tidak lebih dari 14 hari. Diare persisten itu lebih dari 14 hari, dan diare kronis dia lebih dari 30 hari. Sebagian besar diare ini disebabkan oleh adanya infeksi, virus, protozoa, ataupun bakteri. Terapinya yaitu pertama ada rehidrasi oral, atau dia pemberian melalui mulut dengan cara mengatasi dehidrasi yang disebabkan oleh diare, contohnya sediaan oralit. Yang kedua ada zinc, di mana pada saat diare anak-anak akan kehilangan zinc dalam tubuhnya. Jadi pemberian zinc mampu menggantikan kandungan zinc alami yang ada di dalam tubuh, sehingga mempercepat penyembuhan dari diare. Selanjutnya yaitu penggolongan obat diare. Yang pertama, antisekretori atau antimotility atau antimotilisan. Yang pertama ada opioid dan derivatnya, alpha-2 agonis, misalnya somatostatin. Salah satu opioid yaitu golongan loperamid. Pertama, loperamid yaitu turunan fenilpiperidin dengan struktur kimia yang mirip dengan agonis reseptor obat seperti difenoksilat. Mekanisme kerjanya yaitu dengan mengurangi peristaltik dan sekresi cairan dalam tubuh. Setelah itu, interaksi obat loperamid. Yang pertama, meningkatkan kadar obat dalam darah jika dikonsumsi dengan ritonavir atau antibiotik. Yang kedua, terganggunya penyerapan loperamid oleh tubuh jika dikonsumsi bersama dengan kolesteramid. Loperamid jika dikonsumsi dengan kisaprid, metoclopramid, atau erythromycin. Beri jeda 2 jam di antara kedua obat ini. Yang ketiga, berisiko mengurangi efek. Golongan kedua yaitu adsorben, di mana adsorben di sini contohnya yaitu norit. Contoh-contoh obat dari adsorben di sini ada bismut subsalisilat, kaolintektin, aktifat karpol, dan atolfugit. Mekanisme kerja secara umum adsorben yaitu melapisi permukaan mukosa dinding saluran pencernaan sehingga toksin dan mikroorganisme tak bisa masuk, menembus, dan merusak mukosa. Yang pertama yaitu ada bismut subsalisilat. Selain untuk diare, bisa juga digunakan untuk mengatasi gangguan lambung. Mekanisme kerjanya sebagai anti diare belum jelas. Diduga melalui peningkatan absorpsi air dan elektrolit, dan juga sebagai penghambat sintesis prostaglandin. Ada kaolin dan pektin. Mekanisme kerjanya dengan merubah viskositas feses sehingga nampak lebih kental. Ada kolesteramid dan kolestitol. Dia sama dengan mekanisme kerjanya sama dengan kaolin dan pektin. Dia mengubah feses menjadi lebih kental. Setelah itu, interaksi obat dengan adsorben dengan cara menurunkan penyerapan banyak obat lain, misalnya digoxin, clindamycin, quinidina, dan
Absorben menyebabkan peningkatan perdarahan saat diberikan dengan antikoagulan. Jadi obat anti diare simptomatik dapat mempercepat kesembuhan diare melalui penurunan peristatil usus sehingga memungkinkan untuk terjadi peningkatan penyerapan air dan elektrolit melalui mukosa. Selanjutnya obat pencahar. Obat pencahar yaitu golongan obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi sembelit atau konstipasi, atau obat yang menginduksi gerakan usus dan atau melunakkan tinja sehingga mempermudah proses buang air besar. Dalam aksinya, obat pencahar bekerja dengan cara menstimulasi usus, melembutkan feses dengan cara menarik lebih banyak air dalam feses, melumasi tinja agar lebih mudah keluar dari usus besar, atau dengan mempromosikan masuknya air ke dalam usus. Kemudian, jenis-jenis obat pencahar yaitu bulformin, lubrikan, pelunak feses, osmotik, stimulan, dan guanilacicase agonis. Interaksi yang terjadi apabila obat pencahar digunakan bersama dengan obat lain seperti laktulosa. Laktulosa digunakan bersama dengan obat lain dapat menurun efek terapinya. Obat tersebut yaitu L-glutamin, antasida absorbable, dan neomycin. Laktulosa dapat mengganggu koagulasi darah dan meningkatkan INR sampai di atas 6,0. Kerja obat-obatan antikoagulan seperti warfarin dan antagonis vitamin K itu dapat meningkat apabila dikombinasikan dengan laktulosa. Furosemid dan ondansetron juga dapat berinteraksi dengan laktulosa dan menyebabkan perburukan efek samping seperti dehidrasi, diare, dan imbalans elektrolit. Selanjutnya, obat dokusat. Interaksi obat dokusat ini beresiko apabila digunakan bersama dengan obat lain, yaitu dokusat dapat meningkatkan penyerapan obat lain ke saluran pencernaan dan berpotensi meningkatkan efek kerja maupun bahaya dari obat tersebut. Efek samping dari dokusat yaitu diare, meningkatnya frekuensi BAB, kram perut, iritasi tenggorokan, dan obstruksi usus atau penyumbatan yang terjadi pada usus. Selanjutnya, obat bisakodil yaitu obat yang digunakan untuk mengatasi konstipasi atau sembelit dengan cara merangsang otot-otot usus besar untuk mengeluarkan kotoran. Interaksi yang terjadi jika menggunakan bisakodil bersama dengan obat-obat lain yaitu dapat meningkatkan risiko gangguan elektrolit jika digunakan bersama obat-obat diuretik dan kortikosteroid. Selanjutnya saya akan baca obat pencahar. Obat pencahar atau laksatif adalah obat yang menginduksi gerakan usus dan atau melunakkan tinja sehingga memudahkan proses buang air besar. Dalam aksinya, obat pencahar bekerja dengan cara menstimulasi usus atau stimulan, melembutkan fases dengan cara menarikkan lebih banyak air ke dalam fases, block forming agent, melumasi tinja agar lebih mudah keluar dari usus besar atau lubrikan dengan mempromosikan masuknya air ke dalam usus. Selanjutnya itu jenis-jenis obat pencahar. Yang pertama itu tipe block forming atau serat. Mekanismenya dia itu meningkatkan serapan cairan pada fases sehingga fases menjadi lebih lembek, mengembang dan mudah dikeluarkan. Contoh obatnya dia itu Benefiber, Mekamucil, Fibercon, Fiberlax, dan Eculactin. Yang kedua itu tipe lubrikan. Berfungsi untuk melincinkan. Kandungan minyak dalam obat ini dapat melapisi dinding usus sehingga mencegah kotoran mengeras dan memperlancar pergerakannya. Yang ketiga itu tipe pelunak fases atau stool softener. Mekanismenya dia itu dengan membasahi dan melembutkan fases berkat kandungan bahan aktif berupa dukosat atau surfaktan, biasanya untuk wanita yang baru lahir atau penderita wasir. Yang keempat itu tipe osmotik. Mekanismenya dia itu meningkatkan kadar air dalam usus dan jaringan sekitarnya. Lebih banyak air dalam usus berarti membuat tinja lebih lunak dan mudah untuk dibuang. Contoh obatnya itu Miralax, Paralax, dan Ristolase. Yang kelima itu tipe stimulan.
Dia itu akan merangsang saraf yang mengendali otot-otot yang melapisi saluran pencernaan. Dengan begitu mempercepat pergerakan tinja di usus halus dan usus besar. Contoh obatnya itu Dulcolax. Yang keenam itu tipe guanilat sitase si agonis. Obat jenis ini untuk penderita konstipasi idiopatik kronis. Dia itu idealnya laksatif, hanya boleh digunakan sesekali saja dalam jangka waktu singkat. Contoh interaksi obat Dulcolax jika digunakan bersamaan dengan aspirin dapat meningkatkan efek samping pada lambung. Baik, itulah selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Ruhimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ruhimah, salah satu mahasiswi dari Stikes Mandala Waluya Kendari, jurusan farmasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari presentasi, di mana saya akan membahas tentang tukak peptik. Tukak peptik adalah pembentukan ulkus pada saluran pencernaan pada bagian atas yang terjadi akibat pembentukan asam dan pepsin. Nah, tukak peptik ini terjadi karena 3 hal. Yang pertama, adanya Helicobacter pylori, terus yang kedua pengaruh obat-obatan NSAID, terus yang ketiga kerusakan mukosa yang terjadi akibat gangguan dari stres. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana Helicobacter pylori sama obat-obat golongan NSAID, terus juga stres dapat menyebabkan tukak peptik. Yang pertama kita akan membahas tentang Helicobacter pylori. Di sini Helicobacter pylori ini menyebabkan tukak peptik karena dia memproduksi toksik yang akan menyebabkan jaringan luar atau jaringan lokal akan mengalami kerusakan. Nah, ketika jaringan tersebut rusak, yang dibentuk adalah fosfolipase sama protase, di mana fosfolipase sama protase ini akan menyebabkan atau akan menekan sekresi dari mukus. Nah, ketika sekresi dari mukus ini tertekan, otomatis dari mukosanya tersendiri itu daya tahannya sudah rusak atau dia kehilangan daya tahan. Nah, ketika daya tahannya rusak, apa yang terjadi pada lambung? Lambung akan mengalami yang namanya difusi balik. Nah, ketika lambung mengalami difusi balik, yang terjadi adalah lambung akan memproduksi pepsin secara berlebihan. Nah, ketika lambung memproduksi pepsin secara berlebihan, yang terjadi adalah tukak peptik. Karena seperti yang disebutkan tadi, pada lambung itu yang menyebabkan tukak peptik adalah asam dan pepsin, atau juga bisa disebut dengan nekrosis kalau tidak salah. Nekrosis itu menyebabkan nekrosis jaringan dan akhirnya berkomplikasi menjadi tukak. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana obat-obat golongan NSAID dapat menyebabkan kerusakan atau terjadi peptik pada lambung. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara kerja obat dari golongan NSAID tersebut. Nah, cara kerjanya itu dia dengan cara menghambat produksi dari sikloksigenase atau enzim sikloksigenase pada asam arachidonat, sehingga menekan terjadinya pembentukan prostaglandin, di mana ketika prostaglandin terhambat atau tidak terbentuk akan menyebabkan kerusakan pada mukosa. Karena pada sikloksigenase 1, ketika tidak terjadi pembentukan prostaglandin akan menyebabkan kerusakan pada mukus, karena produksinya mukus itu akan menurun dan memudahkan obat-obat golongan NSAID akan menempel dan menyebabkan iritasi pada lambung tersebut karena produksi prostaglandinnya menurun, serta menyebabkan difusi balik ketika prostaglandinnya itu menurun. Dan seperti tadi yang saya bilang, produksi prostaglandinnya menurun berarti mukusnya itu menipis atau dia menurun pembentukannya, sehingga mudah saja bakteri atau tadi arus baliknya masuk ke dalam mukosa sehingga menyebabkan iritasi pada lambung. Nah, yang selanjutnya adalah stres. Kenapa stres dapat menyebabkan tukak peptik? Di sini dikhususkan untuk stres yang berkepanjangan, makanya jangan sering-sering stres. Nah, stres ini dia kenapa sih bisa menyebabkan tukak peptik atau kerusakan pada lambung sendiri? Karena kenapa? Ketika kita mengalami stres,
tubuh itu mengalami perubahan-perubahan fisik dan meningkatkan produksi-produksi tertentu, contohnya produksi asam lambung. Semakin kita stres, semakin memicu asam lambung itu terbentuk menjadi banyak dan banyak. Dan ketika asam lambung itu terbentuk menjadi banyak, dia akan merusak dari mukosa lambung itu. Ketika mukosa lambung rusak, otomatis yang terjadi adalah luka atau tidak septik pada lambung. Seperti itu. Makanya untuk kita yang masih muda-muda jangan banyak-banyakin stres. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengobatan dari tukak peptik. Tukak peptik ini digunakan pengobatannya 3 golongan obat. Yang pertama ada H2 reseptor antagonis, yang ketiga ada proton pump inhibitor, terus yang ketiga ada prostaglandin, di mana cara kerjanya secara singkat. Kalau H2 reseptor antagonis, cara kerjanya dia menghambat pembentukan dari asam lambung, sekresi asam lambung dengan cara memblokir perlekatan histamin pada reseptornya agar tidak terbentuk yang namanya asam lambung secara berlebih. Sedangkan proton pump inhibitor, dia cara kerjanya dengan mengurangi rasa sakit, terus mengurangi rasa sakit pada tukak peptik, terus juga dia dapat menyebabkan mengurangi pengeluaran asam lambung secara berlebihan dari sel kalaikuli. Sedangkan prostaglandin di sini dia itu membantu pembentukan dari mukus, terus membantu sekresi dari mukosa, terus juga menghilangkan rasa sakit, melindungi mukus, melindungi mukosa. Nah, selanjutnya setelah ada pengobatan farmakologi, pasti ada pengobatan non-farmakologi atau terapi non-farmakologi. Nah, dalam pengobatan terapi non-farmakologi ini yang harus dilakukan adalah menghentikan penggunaan obat-obat golongan NSAID atau berkonsultasi kepada dokternya untuk digantikan obat-obat golongan tersebut dengan obat golongan lain yang cara kerjanya sama. Terus, yang kedua, mengurangi merokok atau berhenti merokok. Terus yang ketiga, menghindari makanan pemicu-pemicu dari penyakit tersebut, di mana mungkin makanan pedas, makanan asam, makanan yang terlalu manis, terus minum susu dalam keadaan perut kosong, karena ketika kita meminum susu dalam keadaan perut kosong, itu susu akan menyebabkan produksi asam lambung secara tiba-tiba atau secara berlebihan. Makanya kita dianjurkan untuk jangan minum susu pada saat perut kita dalam keadaan kosong. Terus di sini kita mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung prebiotik, daging, sayuran, misalnya jus atau protein dari susu. Nah, sekarang kita akan masuk di poin yang paling penting menurut saya, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah tentang interaksi, di mana kita akan membahas tentang interaksi obat tukak peptik atau obat lambung dengan obat lain yang dapat menyebabkan interaksi itu, entah itu interaksi yang saling menguntungkan atau itu interaksi yang tidak saling menguntungkan, atau bahkan interaksi yang sama-sama tidak memiliki efek ketika digunakan secara bersama-samaan. Nah, sebelum itu kita akan menjelaskan apa sih interaksi obat. Interaksi obat terjadi ketika terjadi perubahan efek dari obat tersebut akibat dari makanan atau obat-obat tertentu. Nah, interaksi itu digolongkan menjadi 2. Yang saya ambil itu dari beberapa jurnal, saya ambil cuma 2, interaksi farmakokinetik sama interaksi farmakodinamik, di mana interaksi farmakokinetik itu terjadi perubahan pada proses ATME, entah itu absorpsi, distribusi, metabolisme, atau sekresi. Terus sedangkan kalau dari farmakodinamik, dia itu interaksi yang mempengaruhi suatu obat ketika digunakan dengan obat tertentu. Entah itu dia dibagi menjadi 2 golongan lagi. Ada yang memiliki efek yang menguntungkan dan ada yang memiliki efek yang tidak saling menguntungkan, atau disebut dengan adiktif. Ya, adiktif itu saling menguntungkan, sedangkan antagonis tidak saling menguntungkan atau saling menjatuhkan atau mengurangi. Ketika diberikan obat ini dan dikombinasikan dengan obat ini mengurangi cara kerja dari ini atau mengurangi efek dari ini. Sini kita akan bahas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang interaksi farmakokinetik. Contohnya itu omeprazol dan diazepam. Seperti yang kita ketahui, omeprazol untuk lambung, sedangkan diazepam adalah salah satu obat golongan benzodiazepin yang digunakan sebagai obat penenang atau mengurangi rasa cemas.
Nah, ketika omeprazol digunakan bersamaan dengan diazepam, omeprazol ini akan meningkatkan efek samping dari diazepam, di mana dia akan memberikan efek mengantuk dan bahkan sesak. Makanya ketika diberikan obat tersebut, nah perlu pengaturan dosis terlebih dahulu atau konsultasi terlebih dahulu kepada dokternya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik di sini yang saya contohkan adalah antasida sama odanosteron. Ketika antasida digunakan bersamaan dengan obat ondanosteron akan menyebabkan perpanjangan interval dari KITI, di mana akan menyebabkan terjadinya hipokalemia dan hipomagnesemia. Ketika hipokalemia itu terjadi, seperti kita ketahui, hipokalemia itu berarti kadar kalium di dalam darah mengalami penurunan di bawah nilai telah ditentukan. Sedangkan kita tahu bahwa kalium berperan penting dalam saraf, otot, apalagi otot jantung. Terus hipomagnesemia, seperti yang kita ketahui, hipomagnesemia berarti kadar magnesium itu di bawah dari nilai yang telah ditentukan. Terus apa sih peran dari magnesium? Sedangkan kita tidak tahu mungkin ya. Peran magnesium itu dia memiliki peranan penting dalam tubuh, karena contohnya penghasil energi, pengatur sistem saraf, pergerakan otot, terus pemeliharaan dalam gen, terus pembentukan protein, dan dia membantu dalam pergerakan otot. Nah, sekarang kita akan membahas tentang clinical signifikan, di mana clinical signifikan ini derajat di mana obat yang berinteraksi akan mengubah kondisi pasien. Di mana clinical signifikan ini dikelompokkan berdasarkan keparahan dan dokumentasi interaksi yang terjadi. Terus clinical signifikan ini digolongkan menjadi 3, di mana ada golongan minor, sama moderat, sama major. Nah, sekarang kita akan membahas tentang interaksi klinikal signifikan, di mana interaksi klinikal signifikan ini dibagi menjadi 3, ada minor, moderat, sama major. Yang kita akan bahas yang pertama adalah yang minor. Minor ini berarti dia masih bisa deteksi dengan baik. Contoh interaksinya adalah antasida dan alprazolam. Ketika ini digunakan secara bersama-sama, antasida ini akan mengurangi Cmax dari obat golongan benzodiazepin ini, sehingga mengurangi onset atau menunda onset dari benzodiazepin, sehingga menghasilkan efek yang kurang baik atau efeknya kurang. Terus yang kedua, antasida sama ranitidin. Kalau antasida sama ranitidin, dia menyebabkan penyerapan dari H2 blocker ini menjadi berkurang. Sedangkan kalau omeprazol sama isosorbit, dia menghambat distribusi dari obat isosorbit ini. Kenapa? Dia mengalami penghambatan. Seperti yang kita ketahui, kalau terjadinya penghambatan pada saat distribusi, otomatis obat tersebut tidak akan sampai kepada tempat tujuannya. Jadi otomatis obat ini tidak memberikan efek. Jadi di sini penanganannya mempertimbangkan waktu, mempertimbangkan penggunaannya, seperti itu. Nah, yang kedua itu potensi interaksi obat dengan tingkat severity moderat. Masih bisa ditangani, tapi dapat menyebabkan kerusakan pada bagian organ. Nah, di sini contoh obatnya itu antasida dan ondanosteron, di mana antasida dan ondanosteron ini dapat jika dikombinasikan, ondanosteron dapat menyebabkan peningkatan irama jantung. Terus kalau omeprazol dengan alprazolam, dia kan golongan benzodiazepin. Jadi dia omeprazol ini meningkatkan efek farmakologi dari alprazolam, sehingga menyebabkan penghambatan enzim hepatik yang dilakukan oleh sitokrom P50 sama P-glikoprotein. Penata laksanaannya dengan mengurangi dosis benzodiazepin. Sama halnya dengan omeprazol dan diazepam. Diazepam juga merupakan golongan benzodiazepin. Jadi mekanisme interaksinya itu terjadi penghambatan enzim hepatik. Jadi yang dilakukan oleh sitokrom P450 dan P-glikoprotein yang
dapat menyebabkan penghambatan enzim glikoprotein. Penata laksanaannya juga sama dengan cara dilakukan pemilihan dosis serta menghubungi dokter terlebih dahulu ketika terjadi masalah seperti mual, muntah, karena itu efek samping dari benzodiazepin. Nah, yang terakhir itu golongan major. Golongan major ini dia dapat mengakibatkan efek yang fatal atau bahkan kematian. Contohnya omeprazol sama clopidogrel, karena mekanismenya adalah PPI, proton pump inhibitor, dapat menghambat bioaktivitas CYP450 2C19 yang dimediasi oleh clopidogrel yang berakibat aktivitas enzim berkurang dan bahkan tidak ada. Dampaknya dapat menimbulkan stroke, serangan jantung, serta angina yang tidak stabil. Makanya obat ini tidak bisa dikombinasikan karena efeknya fatal. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari saya terkait tentang tukak peptik. Apabila kurang dimengerti atau kurang dipahami, saya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Maaf kalau bahasanya belepotan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.